Negeri 1 selaku SMA unggulan dalam memasuki SPMB 2025. Mohon disertai apa sudah persiapannya dan apapun syarat-syaratnya. Silakan. Ya, terima kasih Bung Ferry yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Yang pertama terkait dengan SPMB, tentu kalau persiapan yang kami lakukan, pertama ya semenjak di situ turun, langkah pertama yang dilakukan pembentukan media itu sudah di SK sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Artinya secara administrasi penugasan kami sudah siap untuk bertugas. Itu yang pertama. Terkait dengan kapan pelaksanaannya, sebetulnya diktisnya sudah ada, nanti bisa kami berikan diktisnya untuk bisa dibaca bersama dan dibahas sama. Terkait dengan persiapan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kemarin di hari Senin panitia sudah melakukan rapat panitia yang dalam hal ini mendengarkan arahan dan paparan dari kepala sekolah terkait dengan persiapan. Nah, kalau waktu pelaksanaan secara sekilas dapat saya sampaikan dari untuk SPMB tahun 2020 ini ada yang agak berbeda. Artinya ada SK sekolah unggul yang memang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, salah satunya SMA 1 Metro. Artinya dalam diktisnya berbeda. Nah, dalam diktisnya penerimaan jalur prestasi itu lebih dulu, yang dimulai tanggal 4 sampai tanggal 14 Juni ini, pengumuman tanggal 14. Terkait dengan syarat-syaratnya yang harus dipahami, tentu disimak di dalam diktisnya, karena masyarakat betul-betul harus memahami diktisnya terlebih dahulu. Secara sekilas mungkin saya sampaikan, kalau jalur prestasi itu calon peserta atau calon pendaftar ini pertama wajib tercantum dalam eligible 25% nilai rapor terbaik di sekolahnya, lalu bisa mendaftar. Nah, setelah dia mendaftar, nanti akan ada jadwal tes kemampuan akademik yang akan jadwalnya membuat jadwal dan tempat, waktu dan sebagainya menyusul kemudian. Kayak itu, mungkin itu yang terkait kesehatan. Ya, jadi SMA Negeri 1 selaku sekolah unggulan kan berbeda dengan sekolah yang reguler. SMA Negeri 1 selaku sekolah unggulan ini membuka pendaftaran lebih dulu di tanggal 4 di jalur prestasi. Khusus jalur prestasi Ya, tanggal 4 sampai tanggal 14 sudah pengumuman. Ya, jadi yang berkembang di masyarakat pada umumnya kan kita di jalur wilayah, jalur zonasi. Perbedaannya sekarang dengan yang sistem kemarin. Silakan. Baik Bu, terkait dengan saya luruskan dulu, jalur wilayah ini dalam diktis SPMB tahun 2025 ini disebut dengan jalur domisili. Perbedaan mungkin yang paling mendasar yang harus dipahami bersama, di poin diktis itu tertulis bahwa jika kuota melebihi kuota yang mendaftar itu melebihi kuota tampung gitu, itu akan dilakukan seleksi berdasarkan nilai SKL, itu baru disusulkan nilai jarak gitu. Jadi perbedaan yang fakta itu di sana. Kalau dulu kan jalur zonasi itu kedekatan dengan sekolah yang menjadi patokan utama, tapi sekarang ketika ada bunyi di dalam bisnis itu, jika melebihi kuota pendaftar melebihi kuota, maka akan ditentukan melalui nilai SKL gitu. Nah, ini sesuatu yang baru, mungkin perlu kami juga minta tolong teman-teman media untuk bersosialisasi ini ke masyarakat agar masyarakat paham. Ini tuh. Ya, makanya kita inilah pertama kami menyelenggarakan acara seperti ini. Nah, terkait prestasi apa saja yang kira-kira yang dinilai di jalur prestasi? Kalau jalur prestasi, setelah nanti ketika jadwal dan waktu tes kemampuan akademik itu sudah muncul, informasi dapat kami sampaikan, tes akademik itu 50%-nya matematika. Jadi 50% matematika, sisanya itu dibagi dua, 25% bahasa Indonesia dan 50%-nya lagi nanti saya lihat di Oh ya,
Karena kan di situ kan ada kontestasi, kan ada akademik, prestasi olahraga. Kalau untuk di sekolah dulu itu tidak ada pembatasan. Pokoknya semua jalur prestasi baik itu akademik, non akademik, hafiz Quran sekalipun pintunya satu, yaitu dia mengantongi eligible 25% siswa terbaik di sekolahnya baru mendaftar. Begitu. Itu di tes TKA gitu. Termasuk di jalur mutasi tidak ada perubahan seperti regulasi tahun kemarin nggak ya? Kalau jalur mutasi hampir nyaris sama. Sama ya, termasuk regulasi. Sekarang di jalur domisili, di jalur prestasi, di jalur Ada afirmasi jadi lagi. ya afirmasi itu kuotanya berapa persen? Saya sampaikan dulu, di jalur afirmasi ini ada perbedaan di tahun ini. Yang mendaftar jalur afirmasi itu hanya khusus yang berada di rayon wilayah sekolah di mana rayonnya. Seperti SMA 1 Metro, rayon itu kan Metro Timur, Metro Barat, Metro Selatan, Metro Pusat, ditambah Pekalongan dan Batanghari. Nah, jalur afirmasi itu hanya itu yang diterima, yang bisa mendaftar hanya itu sesuai dengan bisnis itu dulunya. Oh, ini afiliasi. Itu afirmasi. Ya. Oh. Nah, kalau persentase 35% itu jalur prestasi, 30% afirmasi, 30% domisili, 5%